Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hamidah dari kelas Ekonomi Syariah 5D. Tujuan dari video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perekonomian Indonesia. Nah, di dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pengangguran di Indonesia, kemiskinan di Indonesia, dan kesenjangan di Indonesia. Kalau begitu, mari kita masuk ke videonya. Baik, di sini ada 3 sub-pembahasan yang akan kita bahas, yaitu mengenai pengangguran di Indonesia, ketimpangan di Indonesia, dan kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengangguran di Indonesia. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja, contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya, yang karena sesuatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran friksional, yaitu pengangguran ini bersifat sementara, biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Kedua, pengangguran konjuntural. Pengangguran siklikal terjadi karena adanya pengangguran pekerjaan sebagai akibat fluktuasi berkala dalam tingkat kegiatan perekonomian. Yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran ini adalah jenis pengangguran yang terjadi secara berkala, misalnya pengangguran pada saat selang waktu antara musim tanam dan musim panen. Yang keempat adalah pengangguran struktural, yaitu pengangguran ini disebabkan oleh perubahan di dalam struktur ekonomi yang berasal dari faktor tertentu seperti perubahan teknologi dan relokasi industri atau oleh perubahan dalam komposisi angkatan. Yang kelima adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi dapat terjadi ketika mesin menggantikan manusia. Penyebab pengangguran yaitu turunnya output dan pengeluaran total, tidak sebandingnya penawaran dengan permintaan pekerja, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan, dan perubahan teknologi. Adapun cara mengatasi pengangguran itu sendiri yaitu tidak membeda-bedakan pencari pekerjaan, menerapkan konsep tim senior-junior, membuka lapangan pekerjaan, memperbaiki kondisi ekonomi makro, subsidi, dan pengurangan pajak upah. Dari grafik ini kita dapat melihat bahwa sejak tahun 2005 hingga 2019, tingkat pengangguran di Indonesia terus mengalami penurunan. Pembahasan kedua kita yaitu mengenai ketimpangan di Indonesia. Ketimpangan merupakan persoalan klasik dalam desain pembangunan. Hal ini tidak hanya dialami di Indonesia, melainkan juga negara-negara berkembang lainnya. Ketimpangan ekonomi akan memunculkan sejumlah persoalan seperti kecemburuan sosial, arus urbanisasi, kejahatan perkotaan, degradasi kualitas hidup desa kota, hingga soal-soal politik. Adapun faktor penyebab ketimpangan ekonomi dan kecemburuan sosial yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan alokasi dana pembangunan antar wilayah. Yang terakhir adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulit akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Jenis-jenis kemiskinan sendiri di masyarakat ada 6. Yang pertama yaitu kemiskinan subjektif. Ini terjadi sebab seseorang itu mempunyai atau memiliki dasar pemikiran sendiri yang beranggapan bahwa kebutuhannya itu belum dapat terpenuhi secara cukup. Yang kedua, kemiskinan absolut ialah suatu bentuk kemiskinan yang mana individu atau keluarga mempunyai penghasilan yang di bawah standar minimum atau juga di bawah garis kemiskinan. Yang ketiga, kemiskinan relatif ialah suatu bentuk kemiskinan karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum merata atau juga pengaruh semua lapisan masyarakat. Yang keempat, kemiskinan alamiah ialah kemiskinan yang terjadi secara faktor alam sekitar yang langka dan sumber daya alam sehingga membuat masyarakat setempat tersebut mempunyai tingkat produktivitas yang rendah. Yang kelima adalah kemiskinan
struktural ialah jenis kemiskinan yang terjadi sebab adanya struktur sosial yang tidak mampu untuk menghubungkan masyarakat dengan sumber daya alam yang dimiliki. Yang terakhir yaitu kemiskinan kultural, ialah jenis kemiskinan yang terjadi sebab adanya dan sikap atau kebiasaan masyarakat dengan budaya santai dan juga tidak ada keinginan untuk memperbaiki taraf hidupnya. Kemiskinan sendiri terjadi akibat tingkat pendidikan yang rendah, terbatas atau hilangnya pekerjaan. Konflik punya andil besar dalam menyebab kemiskinan dunia, perubahan iklim atau bencana alam, dan infrastruktur yang buruk. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2012 hingga 2019 terus mengalami penurunan dari 11,96% menjadi 9,41%. Nah, demikianlah video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.